Konsep dasar dari pengolahan citra dan pengenalan Python. Kalau yang sudah kenal berarti nanti tinggal lanjutin aja ya. Elemen sistem perekaman citra, elemen sistem perekaman citra itu berawal dari citra, kemudian dilakukan digitizer. Setelah itu diproses di dalam komputer digital, kemudian disimpan di dalam media penyimpanan atau ditampilkan dalam piranti tampilan. Itu adalah sistem pemrosesan citra. Nah, digitizer itu apa sih? Digitizer itu merupakan alat yang bisa mengubah data analog menjadi data digital. Terdiri dari tiga komponen, yaitu sensor citra, perangkat penjelajah citra, kemudian pengubah analog ke digital. Contoh dari digitizer yaitu ada kamera digital, ada scanner, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, hasilnya yaitu sebuah matrik di mana elemen-elemennya itu menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu titik. Setelah dilakukan digitizer, dia akan melakukan sistem pemrosesan citra sampai dengan yang beresolusi tinggi di komputer digital. Kemudian dia ditampilkan melalui piranti tampilan, yaitu mengkonversi matrik yang mewakili citra ke tampilan. Supaya apa? Supaya bisa dipahami oleh manusia. Kemudian hasilnya juga dapat dilakukan penyimpanan. Penyimpanan itu digunakan untuk menyimpan citra supaya ketika kita membutuhkan lagi, kita bisa menggunakan lagi, bisa manggil lagi. Ini adalah seluruh elemen sistem pemrosesan citra. Komputer digital itu digunakan untuk melakukan berbagai fungsi pada citra digital dengan resolusi yang tinggi. Contoh, di sini ada citra induk atau citra ori di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan citra hasil. Sebentar ini kok nge-lag sih? Oops. Citra hasil di mana citra di sebelah kanan itu mempunyai resolusi yang tinggi. Ya, pikselnya akan sama ini dari yang piksel sebesar ini, kemudian diperkecil lagi. Pikselnya semakin kecil, kemudian semakin padat, semakin kerap hasilnya seperti ini. Lebih halus dibandingkan dengan citra orisinal. Nah, pemanfaatan aplikasi pengolahan citra itu bisa di perdagangan, militer, kedokteran, dan lain sebagainya. Di dalam perdagangan, dia bisa untuk pembacaan barcode ya, seperti kita pakai sehari-hari itu ya, pembacaan barcode, kemudian penggunaan scan maker, textbook menjadi digital text gitu ya, nggak usah kita ngetik lagi gitu kan. Kemudian pengenalan huruf atau angka pada formulir secara otomatis. Ini contoh di perdagangan. Kemudian di militer untuk mengenali sasaran ya, mengenali sasaran, kemudian digunakan untuk track target locking untuk apa? Mengelok untuk mengunci target. Kemudian untuk mengidentifikasi jenis pesawat musuh itu juga bisa digunakan dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk kedokteran bisa digunakan untuk torak X-ray, kemudian USG, mendeteksi mendiagnosa penyakit, CT scan, memonitor perkembangan penyakit, deteksi kanker otak dan lain sebagainya. Kemudian untuk biologi untuk memberikan apa penjelasan tentang struktur tulang. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak siswa SMA gitu ya, dengan menggunakan aplikasi BoneLab. Selain itu, ada lagi digunakan untuk pengenalan jenis kromosom melalui citra mikroskopik.
Aplikasinya bernama kromosom Politen. Itu biasanya digunakan ya untuk adik-adik kita SMA SMA gitu ya, untuk pengenalan aja. Kemudian pengidentifikasi jenis daun dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk komunikasi data. Digunakan untuk proses komunikasi data, pengiriman dan penerimaan informasi dari dua atau lebih device. Kemudian contohnya ada komputer, laptop yang terhubung dengan jaringan, ya, komunikasi data. Kemudian multimedia digunakan untuk memanipulasi gambar, pembuatan efek visual dan lain sebagainya, animasi, membuat game gitu ya. Ada digunakan untuk augmented reality, virtual reality. Itu contoh dari multimedia. Kemudian digunakan lagi untuk pemetaan geologi dan geografi. Mengenali jenis bentuk lapisan batuan bawah tanah, seisware, kemudian pemetaan batas wilayah, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lanjutkan ya. Bisa kalian baca lagi. Kemudian lagi robotika. Robot otomatisasi pabrik yang digunakan untuk proses industri manufaktur itu. Sekarang kan udah mulai penggunaan robot di bidang manufaktur ya. Di pabrik-pabrik itu sudah mulai banyak. Kemudian mesin alat cat marka jalan. Jadi ngecatnya nggak kayak di Indonesia itu kan masih pakai mobil gitu ya, mundur gitu kan mobilnya maju atau mundur. Terus ada orang yang narik. Kalau di luar negeri sudah ada alat cat marka jalan otomatis ya dan dia pasti lurus ya. Kemudian keamanan digunakan untuk identifikasi sidik jari, fingerprint, kemudian face recognition. Industri manufaktur, inspeksi kualitas produk, pengawasan produk produksi. Hal ini membantu dalam memastikan produk tersebut dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan gitu ya. Akan ketahuan nih mana barang yang reject, mana yang KW, KW. Nah, itu akan ketahuan industri manufaktur. Kemudian pertanian. Seperti yang kemarin minggu lalu saya jelaskan sedikit gitu ya. Pemantauan pertanian, presisi, identifikasi penyakit tanaman, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian nah, ini operasi pemrosesan citra. Operasi pemrosesan citra itu dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama yaitu operasi titik, yang kedua operasi tetangga, dan yang ketiga operasi multi-image. Dan ini semua yang akan kita pelajari ke depannya. Operasi titik itu mencakup konversi citra, modifikasi kecemerlangan atau brightness, kemudian negasi, contrast enhancement, dan thresholding, pengambangan. Nah, di operasi titik ini nanti kita belajar dua sesi, dua pertemuan gitu ya. Operasi titik pertama dan operasi titik kedua. Kemudian di operasi tetangga ada deteksi tepi, penghalusan citra, penajaman citra, reduksi noise, efek timbul, itu juga dua pertemuan. Kemudian yang ketiga, penggabungan citra, deteksi gerakan, dan operasi logika. Ini satu pertemuan kalau nggak salah untuk operasi multi-image karena nggak begitu kompleks. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Python. Di Python ini kita bisa menggunakan Visual Studio dan bisa menggunakan Google Colab. Tergantung kalian, terserah kalian yang support di laptop kalian masing-masing apa gitu. Dan library-nya yang kita gunakan yaitu OpenCV. Kalau mungkin kalian sudah kemarin sudah nginstal library di data mining, pakai library apa di data mining ya? Pandas apa? Pandas Bu sama Oh, Nampi. Pandas. Oh iya, benar-benar. Di sini nanti juga kita bisa menggunakan Nampi. Nampi kita gunakan juga, tapi nanti ketika ada pas implementasi materi apa, saya lupa gitu ya, pakai Nampi di materi-materi bawah belakang grafik kalau nggak salah. Nah, kita menggunakan OpenCV. Untuk saat ini kita gunakan dulu yang OpenCV ya. Sebelum masuk ke Python,
saya kenalkan dulu, mungkin bagi kalian yang kemarin ikut MSIB atau yang lain yang belum kenal Acaranya Python. ganti share lagi, ganti mau ganti. Karena mah ada caranya kayak gua, kapras blok. Tetep, Pak. Ya. Tetep ya. Ya, langsung di ini ubah kasar. Oke, Python itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan sebenarnya sudah tahun 1989, tetapi mulai dikenalkan itu tahun 91 gitu. Nah, bahasa pemrograman ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk analisa data, untuk kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Kenapa kok kita menggunakan Python saat ini? Karena satu, sintaknya mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, memiliki library yang luas. Yang ketiga, multiplatform. Yang keempat, dia memiliki komunitas pengembang atau forum pengembang yang besar. Sehingga ketika kita kesulitan dalam misalnya belajar tentang Python, itu ada forum tersendiri gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian mudah diintegrasikan. Ini keunggulannya. Nah, yang kedua toolsnya yaitu ada Google Colab. Google Colab itu merupakan layanan berbasis cloud tanpa biaya yang disediakan oleh Google dan merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode Python melalui browser tanpa membutuhkan konfigurasi ya. Nah, Google Colab juga mendukung sebagian besar library termasuk OpenCV pun juga bisa digunakan ya. Requirement-nya apa ya? Dia harus menggunakan akses internet, akun Google, kemudian pilih salah satu web browsernya. Kemudian Google Colab dapat digunakan untuk kolaborasi antar pengembang. Fitur kolaborasi menggunakan beberapa pengembang bekerja sama secara bersamaan, kemudian menggunakan fitur share dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk langkah penggunaan Google Colab, bagi yang lupa bisa kalian ikutin langkah-langkah saya ini. Bagi yang masih ingat ya, sudah kalian tinggal lanjut aja ya. Nah, seperti ini. Ini buat nyobain pertama kali. Kemudian ini penginstalan OpenCV. Kita install OpenCV dulu di Google Colab ya. Pakai instruksinya ini ya. Sudah saya sediakan. Udah setelah itu kalian kalau yang lupa kalian bisa ngikutin slide saya ini. Insya Allah kalian nggak kesulitan gitu. Kemudian bagaimana mengakses gambar pada Google Colab? Sudah pada paham ya, ini pasti ya. Ini kok pointer saya. Oke. Jadi mengakses gambar pada Google Colab itu ada dua caranya, yaitu kita mengupload dulu ke komputer lokal dan kita menggunakan URL gambar. Gitu. Pilih yang mana ya terserah kalian gitu. Mau pilih yang mana, mau nggak mau yang enak yang mana. Kalau saya biasanya sih saya upload ke komputer lokal dulu gitu. Nah, kemudian setelah diupload di komputer lokal, kita mengambil gambar dulu dari komputer kita, kemudian kita upload di Google Colab-nya ya. Setelah itu, nanti kita akan mencari dengan ngetikin ini. Kemudian setelah tersaving hasilnya seperti ini ya. Oops. Gambar yang berhasil dapat akan masuk ke sampel data, ke direktori sampel data. Nah, kemudian ini hasilnya. Script untuk menampilkan gambar. Nih ya. Hasil gambarnya adalah seperti ini. Untuk mengambilkan gambar. Import dulu CV2-nya, kemudian menggunakan IMSO untuk menampilkan citra, baru deh keluar. Nah, kalau ini yang kedua yaitu untuk copy URL dari gambarnya. Misalnya kita mau ngambil gambar dari URL ini, misalnya ya. Kemudian kita akan menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar berarti kan pakai IMSO tadi ya. IMSO tadi, kemudian hasilnya seperti ini.
Oke. Nah, paling untuk yang ujian ya biasanya cuman untuk menampilkan gambar itu pakai apa? Misalnya kamu mau suruh ambil gambar dari direktori ini, skripnya bagaimana gitu aja. Nggak sampai bikin skrip-skrip yang apa sistem gitu ya, enggak. Nah, kemudian Python, kalau Python kita download dulu tuh kalau mau pakai VS Code ya, kita download dulu. Kemudian kalau saya kemarin pakai yang 3.11 ya, udah lama soalnya kan udah. Dan kenapa saya pakai menggunakan 3.11? Karena eh, setelah saya cobakan dengan yang 3.12, kalau yang sekarang kan 3.13 kalau nggak salah ya. Nah, itu lebih stabil di komputer saya yang 3.11, makanya saya mengambil yang 3.11 gitu. Setelah itu kita lakukan instalasi Python-nya. Setelah instalasi Python, kita cek dulu nih, kita cek apakah Python kita sudah ada, sudah berhasil terinstall atau belum. Kalau yang belum terinstall, berarti ketika kita masukin Python di command prompt, berarti nggak ada balikannya. Tapi kalau sudah terinstall, nanti akan ada versi berapa gitu. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan VS Code. Download dulu pada web juga, download dulu VS Code-nya. Kalau yang mau menggunakan VS Code ya. Kalau saya sendiri, saya menggunakan VS Code dan juga Google Colab ya. Kemudian setelah itu setelah download, instalasi, diinstal seperti biasa. Tampilan layar VS Code-nya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita ingin menggunakan library OpenCV. Ya, menggunakan OpenCV itu sebuah library untuk pengolahan citra dengan apa? Instruksi PIP. PIP itu adalah sistem manajemen paket yang digunakan untuk menginstal dan mengelola perangkat lunak yang ditulis oleh Python. User dapat dengan mudah mengunduh, menginstal, dan mengelola paket-paket Python. Nah, di sini kita akan menginstalkan OpenCV ya. Nah, ini kita cek dulu nih, kita cek dulu pipnya di CMD atau terminal boleh. Jika minimal versinya 19.3. Kalau misalnya versi kalian di bawah ini, mana sih? Kalau versi kalian di bawah ini, maka kalian harus upgrade dulu ya. Bagaimana caranya upgrade? Kalian tinggal pip install upgrade pip gitu aja. Kemudian setelah itu hasilnya seperti ini nih, tampilannya seperti ini ya. Kita lihat. Kalau itu tadi yang belum ya. Nah, kemudian kita akan instalasi OpenCV, Open Source Computer Vision Library. Sebuah library yang populer digunakan untuk computer vision, untuk pengolahan citra, maupun dari pemrosesan citra sampai dengan analisis citra. Nah, OpenCV ini memfasilitasi berbagai fungsi dalam algoritma yang dapat digunakan untuk deteksi objek, pengenalan wajah, pengenalan pola, pemrosesan citra, dan lain sebagainya. Nah, ini caranya. Kalian pakai pip install OpenCV Python ini ya. Bagi yang lupa. Nah, ini harus terhubung dengan internet. Nanti akan tampilannya seperti ini. Seperti yang ada di sebelah kiri. Kalian tunggu aja sampai itu selesai. Nah, setelah selesai baru kalian bisa buat project gitu. Buat projectnya apa? Nah, ini kalian kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Buka program VS Code, kemudian file. Terus membuat folder kerja dulu ya. Kemudian setelah itu buat file baru untuk menuliskan script source code-nya. Pakai new file ini ya, pakai new file. Nah, kemudian untuk menampilkan terminalnya, kalian bisa pakai cara ini. Atau yang kedua ini, menu view terminal. Kemudian akan tampil window terminal. Pastikan Anda berada di direktori yang baru aja kalian buat. Yang di Citra. Kalau saya di Citra ini ya. Kemudian saya ngetikin scriptnya di sini. Setelah itu, verifikasi instalasi OpenCV dilakukan untuk memastikan bahwa OpenCV telah terinstall dengan sukses ya. Ini kalian lakukan. Buka file baru, pakai tadi terminal tadi boleh. Kemudian import CV, CV itu ya. Kemudian jalankan script Python dengan mengimport
OpenCV tadi. Nah, setelah terinstall, kalau sudah terinstall sempurna, nanti akan kelihatan apa versinya berapa gitu. Nah, kemudian cara menampilkan citra pada VS Code. Ini pada VS Code. Buatlah skrip pada VS Code. Jangan lupa simpan dengan nama file yang mudah diingat ya. Contoh ini nama filenya example OpenCV simple.py. Nah, di sini ketikan dulu ini kan. Ketikan dulu I'm read itu untuk membaca gambar, kemudian I'm show ini untuk menampilkan gambar gitu. Gambar .jpeg. Kemudian hasilnya dieksekusi. Ini cara mengeksekusinya. Python eksekusi Python tadi saya manggil yang ini file ini tadi ya. Enter, dah selesai. Ini adalah hasil output dari citranya. Jadi di sini tadi ingat ya, di sini sebelah kiri ini adalah skripnya yang kalian tulis, kemudian yang di sini untuk mengeksekusi, skrip untuk mengeksekusi. Ya, kalau ini untuk membuat skripnya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Sorry. Nih, ini adalah hasilnya. Nah, tugas kalian adalah tugas kedua ini lanjutkan tahapan instalasi Python. Kalau yang belum selesai, kalau sudah selesai berarti langsung menginstal OpenCV-nya. Kemudian tampilkan output sebuah gambar. Nah, output sebuah gambar tadi itu yang kalian kumpulkan satu, screenshot scriptnya, tadi yang sebelah kiri tadi. Yang kedua, cara eksekusi scriptnya seperti apa. Dan yang ketiga, hasil dari gambar outputnya seperti apa. Ini adalah tugas yang kedua. Oke. Alhamdulillah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas mungkin? Gini, Bu. Nanti pas ujian itu kita soalnya hitung-hitungan sama coding atau gimana? Jadi di ujian itu, kalau dari tahun kemarin-kemarin ya, saya nggak tahu kalau tahun ini nanti bagaimana ya. Kalau dari tahun kemarin-kemarin itu ada 4 soal. Pokoknya ada teori satu, hitungannya dua, dan codingnya satu. Nah, codingnya itu ya codingnya nggak yang panjang-panjang ya enggak gitu. Codingnya mah yang simpel-simpel, fungsional-fungsional tadi. Misalnya kalian mau membaca file itu pakai apa gitu. Misalnya kamu mau membaca file dari direktori ini, kemudian ditampilkan bagaimana caranya gitu aja. Oke, Mbak. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, yang lain? Oh iya. Ya, Mas Sauhibillah. Izin Ibu, untuk tugas ini berarti outputnya bebas ya, Bu? Ya? Outputnya gambar, bebas, dan tidak boleh sama. Misalnya Mas Bila nggak boleh sama dengan hasil gambarnya Mbak Vina. Ya. Oke, untuk deadline-nya, eh berapa lama Ibu untuk pengumpulannya? Jadi Apa habis untuk setelah ini langsung dikumpulin atau bagaimana? jadi gini, untuk deadline Iya. tugas pertama dan tugas kedua itu nanti di tanggal 26 Maret ya. Pokoknya biasanya satu tugas, pokoknya tugas itu saya kasih maksimal 1 minggu pengerjaan. Karena apa? Karena minggu depannya lagi kan kita sudah minggu, misalnya ini kalian kan hari Kamis ya, ini hari Kamis, berarti hari Rabunya harus sudah selesai. Karena besok saya sudah harus ngajar materi yang lain dan dengan tugas yang lain gitu, Mas. Oke, Mas Oke, Ibu. Sauki. Sudah Ya, cukup jelas. oke. Siap. Siap. Ada yang mau bertanya Terima kasih lagi? banyak Ibu. Sama-sama. Dan lagi pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama Bu. semuanya. Ya, sehat selalu Terima ya. kasih Ibu. Ya, Bu. Amin. Ya, Bu. Amin. Selalu juga Ibu. Amin.